konnichiwa, konbanwa buat semua minasan yang menonton video ini. Hontoni, kita kurete hontoni arigatou gozaimasu, mite kurete mo hontoni arigatou gozaimasu, hontoni kansa shimasu. Hai, sesuai pembahasan kita akan melanjutkan partikel part 2 ya. Hai, kemarin kita sudah membahas partikel sampai partikel ini ya, partikel O ya. Di mana partikel O adalah partikel yang berguna untuk membantu kata kerja yang bersifat aktivitas. Hai, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke partikel E ya, minasan. Oke. Hai. Jadi partikel E ini bisa diartikan sebagai ke ya. Ini sangat mudah partikel E. Nah, coba kita lihat contoh kalimat ini. Watashi wa gakko e ikimasu. Watashi wa gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Hai. Jadi, ke-nya ini adalah partikel E ya, minasan ya. Hai, kita lanjut ke partikel D sekarang. Nah, jadi partikel D ini bisa diartikan sebagai kata dengan ya. Ini untuk contoh penggunaan pertama. Bisa diartikan kata dengan. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Hashide ramen o tabemasu. Hashide ramen o tabemasu. Saya makan ramen dengan sumpit. Hashi itu sumpit ya. Ramen o tabemasu itu makan ramen. Nah, partikel D ini mengindikasikan atau diartikan sebagai kata dengan ya. Dengan atau memakai ya. Saya makan dengan sumpit gitu, minasan. Hai. Untuk contoh kalimat kedua ada densha de gakko ni ikimasu. Hai. Saya pergi ke sekolah dengan densha atau dengan kereta ya, minasan. Nah, di sini gakko ni ikimasu dengan gakko e ikimasu ada perbedaannya, minasan. Jadi, kalau partikel E itu bisa diartikan menuju atau ke ya. Bisa ke, ini partikel ni juga bisa diartikan ke. Hanya saja partikel ni lebih banyak penggunaannya daripada partikel E. Kalau partikel E hanya bisa diartikan sebagai ke saja, tapi kalau partikel ni bisa diartikan seperti kepada, oleh, di, dan ke. Gitu, minasan. Hai, kita lanjut ke penggunaan kedua. Nah, menunjukkan tempat di mana sesuatu hal dilakukan terjadi. Nah, ini ya, minasan ya. Bisa diartikan sebagai di juga, minasan. Nah, kita lihat restoran de sushi o tabemashita. Saya makan sushi di restoran tadi. Ini bentuknya lampau ya, minasan ya, tabemashita. Restoran de sushi o tabemashita. Nah, kenapa menggunakan D bukan menggunakan partikel ni ya? Seperti di pembahasan sebelumnya, kalau partikel D itu digunakan untuk untuk diartikan sebagai di tapi memiliki aktivitas, minasan. Berbeda dengan partikel ni. Kalau partikel ni ini hanya statis, minasan, hanya statis, hanya menunjukkan eksistensi saja, minasan. Nah, contohnya ini kan makan ya, tabemas, taberu itu kan makan adalah kegiatan ya, minasan ya. Minasan menggerakkan tangan, ngunyah, atau apapun itu adalah kegiatan, minasan. Nah, karena itu adalah kegiatan yang bergerak, otomatis pasti kita melakukan sesuatu di tempat itu, yaitu makan di, misalnya kita melakukan sesuatu di restoran ya, makan di restoran. Itu adalah sebuah kata kegiatan, maka menggunakan partikel D. Kalau ingin menggunakan partikel ni, mungkin minasan bisa ngubah restoran ni okyakusan ga taksan imas. Di restoran banyak pelanggan. Nah, jadi nggak dijelasin tuh, minasan, pelanggannya ngapain di restoran. Jadi dalam kalimat sebelumnya, yang restoran ni okyakusan ga taksan imas itu hanya mengindikasikan bahwa hanya ada pelanggan, tidak menyertakan aktivitasnya. Kalau pakai aktivitas baru ada partikel D, minasan. Jadi kalau partikel I hanya untuk menunjukkan eksistensi atau ada kata statis ya yang tidak bergerak, sedangkan partikel D
itu harus ada kegiatannya minasan gitu. Jadi penggunaan partikel D, partikel ni, walaupun artinya sama-sama di, hanya saja partikel D ada kegiatan, partikel ni tidak ada kegiatannya minasan. Hai, kita lanjut ke kalimat kedua. Hea de Apex wo yattemasu. Saya bermain Apex di Hea, di kamar ya minasan. Nah, ada kegiatannya lagi kan, bermain game kan, bermain Apex Legend itu sebuah kegiatan ya minasan, dan dilakukan di kamar, makanya menggunakan partikel D minasan. Hai, seperti itu des. Nah, kita lanjut ke contoh penggunaan ketiga, yaitu menunjukkan penyebab alasan karena, bisa diartikan sebagai karena atau sebab. Nah, contoh dari kalimatnya ada jiko de sannin ga naku narimashita. Sebab kecelakaan atau karena kecelakaan, atau bisa diartikan dari depan juga, 3 orang meninggal disebabkan oleh kecelakaan. 3 orang meninggal karena kecelakaan. Nah, D ini adalah di belakang ini ya, di belakang kata akibatnya ya minasan ya. Nah, jadi di depan D-nya ini harus ada kata sebab akibatnya. Itu minasan, baru bisa diartikan sebagai karena atau sebab. Kita lihat lagi yang kedua, bimbo de nanimo kaemasen. Karena miskin tidak bisa membeli apapun. Tidak bisa membeli apapun sebab miskin. Nah, seperti itu minasan. Jadi kata D di depan, maksudnya di belakang partikel D-nya harus ada kata sebab akibatnya minasan. Makanya bisa diartikan sebagai sebab atau karena minasan. Hai, seperti itu des. Mari kita lanjut ke pembahasan nomor 4 ya. Jadi menunjukkan waktu, jumlah, harga yang diperlukan dalam dengan. Nah, contohnya ada gakkomade 30 de kakarimasu. Membutuhkan waktu 30 menit untuk dari sekolah, membutuhkan waktu 30 menit sampai stasiun kereta. Ini harusnya ada karanya ya minasan ya, maaf lupa saya tulis. Ini anggap aja huruf kara ya, sempit banget. Gakko kara eki made 30 de kakarimasu. Dari sekolah sampai stasiun membutuhkan waktu 30 menit. Hai. Nah, jadi ini digunakan ya minasan ya untuk, sekali lagi, untuk menyatakan sesuatu, entah waktu, entah jumlah, apapun harga yang diperlukan, di belakangnya harus ada kata yang bersifat ini ya minasan ya. Ini sanjupun kan waktu minasan. Nah, ini ada jumlah tuh atau harga ya, ini ada ichimang eng de kaimashita minasan. Nah, ini adalah jumlah atau harga minasan. Jadi menggunakan partikel D untuk mengkalkulasi minasan. Nah, partikel D-nya ini untuk mengkalkulasi mengkalkulasi angka yang ada di sebelumnya ya. Ini disebutnya angka ya, waktu, jumlah, atau harga itu dihitungnya angka ya minasan ya. Baik, kita lanjut ke penggunaan kelima, menunjukkan beberapa orang yang mengerjakan sesuatu. Ini sama kayak sebelumnya minasan, bedanya yang kedua adalah jumlah orang saja minasan. Contoh, jibunde yaru. Jibunde itu artinya sendiri ya minasan ya. Jibunde yaru, saya melakukannya sendiri gitu. Melakukannya sendirian, jibunde yaru. Yang kedua ada tata hitoride nokoru. Hanya tersisa satu orang gitu minasan, hanya tersisa sendiri satu orang. Nah, itu kan angka ya, angka dalam jumlah orang yang mengerjakan sesuatu ya. Atau enggak jibunde shukudayo yaranakya ikenai. Saya harus mengerjakan PR saya sendiri. Atau zenbu wa jibunde taberareru. Saya bisa memakannya semuanya sendirian. Zenbua jibunde taberareru. Saya bisa makan semuanya sendirian. Misalnya mukbang gitu minasan kan, yang mukbang bakso kepala buto ijo gitu kan, harus makan 5 orang. Kalau zenbu jibunde taberareru, saya bisa makan
semuanya gitu minasan. Nah, jadi ini orang yang mengerjakan sesuatu ya, atau futaride, zenbu futaride tabe rareru, saya bisa makan semuanya berdua gitu, misalnya sama Tanboy Kun gitu, sama siapa gitu minasan. Hai, jadi itu adalah kata yang menunjukkan beberapa orang yang mengerjakan sesuatu minasan. Jadi di depan partikel D-nya harus ada kata orang, kata yang mengindikasikan itu jumlah orangnya ya minasan ya, baru setelahnya aktivitasnya gitu minasan. Hai, kita lanjut ke partikel no. Secara umum berarti punya, kepunyaan ya. Nah, contohnya ada watashi no kanojo, pacar saya. Jadi ini untuk menunjukkan milik dari seseorang ya, atau sesuatu ya. Watashi no kanojo, watashi no hon, watashi no kyarakta. Ini adalah artinya ya pacar saya, buku saya, karakter saya. Jadi itu mengindikasikan kepunyaan ke watashi ya, ke saya ya, ke siapapun boleh, tapi ini contohnya watashi. Baik, kita lanjut ke yang nomor 2. Menggabung dua kata benda. Kata benda pertama menerangkan kata benda selanjutnya. Contoh, eigo no sensei. Eigo bahasa Inggris, sensei guru. Eigo no sensei guru bahasa Inggris. Nah, di tengahnya diselipin partikel no untuk mengindikasikan atau menerangkan kata benda selanjutnya. Eigo kata benda, sensei kata benda. Jadi no-nya itu untuk menerangkan kata benda selanjutnya, yaitu sensei. Jadi nihongo no sensei, eigo no sensei, yaitu guru bahasa Inggris. Nah, di sini ada juga kinono sukuta keki, kue yang dibuat kemarin. Nah, ini mengindikasikan kalau kue yang dibuat no kemarin gitu. Jadi untuk menghubungkan kata bendanya minasan. Nah, jadi setelah kata ini kan ada sukuta keki kan. Sukuta keki bisa dibilang frasa ya minasan ya, itu bukan sebuah kalimat ya. Karena ini bisa dibilang pasif gitu, kue yang dibuat kemarin gitu minasan. Nah, sedangkan ini kue yang dibuat ini kemarin, kue yang dibuat kemarin. Hai, kita lanjut ke yang ketiga, penggunaan ketiga. Di sini ada menunjukkan tempat berada. Di sini seperti yang kita lihat ya, ada 3 contoh kalimat. Ada sukue no ue ni neko ga imasu. Nah, ini menunjukkan indikasi ya tempat berada. Sukue itu meja minasan, no ue ni di atas ya, jadi di atas meja. Sukue no ue ni, sukue no ue ni, sukue meja, no ya untuk menunjukkan tempat berada. Tempat beradanya di mana? Di ue. Ue itu apa? Atas. Nah, jadi ini untuk mengindikasikan tempat si kucing berada ya. Neko no ue ni neko ga imasu. Jadi bisa dibilang sebenarnya untuk menunjukkan tempat lokasinya ada partikel ni-nya ya. Tapi partikel no-nya digunakan untuk mengindikasikan lokasi dari si sukue-nya ini. Minasan di atas mejanya ini. Nah, di atas meja ada kucing. Jadi kedua partikel ini digunakan minasan. Bedanya partikel no untuk menghubungkan kata benda sebelumnya, sebelum lokasinya, yaitu sukue-nya ini untuk menyambungnya gitu minasan gitu. Hai. Kita lanjut ke kalimat kedua. Gakko no chikaku ni yumena restoran ga arimasu. Di sekitar sekolah, di dekat sekolah ada restoran yang terkenal minasan. Nah, sekali lagi ya, ini bunpo no benda ni ya, yang artikan mengindikasikan lokasi. Gakko sekolah, chikaku dekat. Jadi kalau gakko no chikaku ini di dekat sekolah gitu minasan. Untuk menyambung dua katanya itu minasan. Ini chikaku ini sebenarnya bukan kata benda, tapi itu kata sifat ya minasan ya. Iya minasan. Dari kata cikai minasan, dari kata dekat gitu. Cikai, i-nya dicoret diganti ku, jadi cikaku gitu minasan. Hai, gakko no chikaku ni yumena restoran ga arimasu. Jadi sekali lagi partikel no digunakan untuk menunjukkan tempat berada di kata benda yang ada di sebelumnya, yaitu kata gakko minasan. Jadi gakko no, nah di sekitar gakko, di sekitar sekolah, di dekat sekolah, sumimasen.
di dekat sekolah ada restoran yang terkenal. Jadi intinya partikel no ini adalah jembatan untuk si partikel ni-nya dan kata keterangan sesudahnya minasan. Hai, seperti itu des. Kita lanjut ke kalimat ketiga, kokoro no nakade aishiteru to ita. Nah, ini menunjukkan ya, ini sekarang nggak ada partikel nih karena ini bisa dibilang kata kerja ya minasan ya. Di dalam hati saya mengucapkan di dalam hati saya bilang aku cinta kamu gitu. Saya mengucapkan aku cinta kamu. Jadi ngomongnya di dalam hati ya minasan ya. Kokoro no nakade, kenapa pakai d gitu kan? Kenapa nggak pakai ne? Kenapa nggak pakai ni? Kokoro no nakani. Karena ini mengucapkan adalah sebuah bentuk aktivitas minasan. Jadi karena ada aktivitas maka menggunakan d minasan. Kalau kokoro no nakani misalnya anata no koto ga imas gitu. Arimas. Jadi di dalam hatiku ada sesuatu tentangmu gitu minasan. Nah, karena itu menunjukkan adanya saja ya. Kalau ini karena ini mengucapkan ya, jadi aktivitas, jadi menggunakan partikel d minasan, kokoro no nakade. Hai, seperti itu des. Jadi sekali lagi partikel no digunakan untuk menjadi jembatan ya, yang digunakan untuk tempat menunjukkan tempat berada ya. Setelah kata kata lokasi sebelumnya yang di belakang partikel no. Nah, setelah partikel no baru digabung dengan kata keterangan dan kata kerjanya minasan. Kalau menggunakan kata kerja ya, hai, kayak dicampur tata letaknya gitu minasan. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Untuk menominakan anak kalimat yang bentuk kata kerja atau kata sifat. Nah, ini menarik nih minasan. Misalnya kokode, ini salah ya, ini partikelnya kokode. Kita ganti kokode ichiban yasashi no wa kimi da. Di sini orang yang paling baik adalah kamu. Di sini yang paling baik adalah kamu. Ini adalah bunpo no wa ya minasan ya. Kokode ichiban yasashi no wa kimi da. Nah, kita akan belajar bunponya ini nanti ya. Yang pasti partikel no sekali lagi adalah menjadi jembatan. Hai, nihongo de ichiban muzukashi no wa kanji to omoimasu. Dalam bahasa Jepang yang paling susah menurut saya adalah kanji. Sekali lagi ini adalah bunpo no wa, jadi untuk menominalkan anak kalimat yang berbentuk kata kerja atau kata sifat. Nah, ini dua-duanya adalah kata sifat minasan. Hai, seperti itu des. Jadi ini adalah bunpo no wa yang akan dibahas di matkul bunponya ya minasan ya. Sekarang kita masih mengenal partikel dulu minasan secara general minasan. Nanti akan kita bahas adalah bunpo no wa minasan. Jadi mohon ditunggu ya. Hai, kita lanjut ke penggunaan kelima. Diletakkan di akhir dalam kalimat bahasa yang formal. Nah, ini bahasa anime ya minasan ya. Kalau minasan sering nonton anime pasti pernah dengar kan? Gohan tabeta no? Gome, jikan ga aru no? Atau nani ga atta no? Okane ga nai no da. Ini sambungannya ya. Nani ga atta no? Okane ga nai no da. Ada apa gitu. Okane ga nai no da. Nggak ada duit gitu minasan. Ada apa? Nggak ada duit. Nah, mungkin cemberut kan. Nani ga atta no? Okane ga nai no da. Wah, kamu kenapa? Nggak ada duit. Nah, cemberut tuh minasan, cemberut. Oke, kita lanjut. Ini ada gomen jika enggak Runo. Maaf, apa ada waktu gitu. Maaf, ada waktu nggak gitu. Ini Runo tuh informal ya minasan ya. Minasan nggak boleh ngomong ke yang toshiwe atau yang levelnya lebih tinggi daripada minasan. Karena ini bahasa untuk yang setara atau teman minasan gitu, atau orang yang akrab sama minasan ya. Ini daremo inai no. Apa nggak ada orang di rumah gitu. Apa tidak ada siapapun di rumah. Ada juga koreski nano. Kamu suka ini gitu. Koreski nano. Apa kamu suka ini? Nah, nano-nya ini dipakai di terakhir ya minasan ya.
ya untuk dalam bentuk informal. Jadi ini jadi bentuk pertanyaan gitu ya kalau kayak begini ya minasan ya, tergantung nadanya aja minasan. Emang nada intonasi tuh jadi bisa jadi sebuah kalimat tanya ya minasan ya. Seperti itu des. Kita lanjut ke partikel nih. Nah, secara umum berarti partikel ini bisa diartikan di, pada, ke, untuk. Nah, kita coba bahas dalam artian di dulu ya. Menunjukkan letak berada sesuatu. Nah, ini saya yang bilang tadi minasan sebelumnya, kalau partikel ini bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang statis minasan, tidak ada kegiatan di situ. Daidokoro ni hahaga imas gitu. Daidokoro ini. Oh, ini lupa kanjinya ya. Ini saya ketik aja, saya tulis aja ini haha ya minasan ya. Hahaga imas. Di dapur ada ibu gitu. Di dapur ada ibu. Nah, tapi minasan nggak ngomong ibunya lagi ngapain di dapur gitu. Jadi cuman ngasih tahu aja kalau di dapur ada ibu tanpa ngasih tahu ada aktivitas di dalamnya gitu. Kalau mau diindikasikan ada aktivitasnya bisa pakai partikel D minasan, kayak hahawa daidokoro de rio sukurimas gitu. Ibu di dapur membuat masakan, atau ibu memasak di dapur gitu minasan. Seperti itu des. Jadi kalau ada partikel D-nya jadi ada kegiatan ya minasan. Kita lanjut, ini kalimat kedua ada futono wa ni nekoga imas. Ini sekali lagi ya, futono wa ni nekoga imas. Di atas futon, di atas kasur ada kucing. Nah, cuma ngasih tau doang tuh ada kucing tuh. Jadi minasan nggak ngasih tahu si kucingnya lagi ngapain gitu minasan. Seperti itu des. Nah, yang kedua ya, menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu daripada. Nah, di sini di pada ya maksudnya kita melakukan sesuatu ya di tempat apa gitu. Contoh, honi kakimas. Honi kakimas, menulis di buku minasan. Seperti itu des gitu. Jadi di depannya ada apa ada letaknya, di belakangnya ada kata kerjanya. Honi kakimas. Hon itu buku, kakimas menulis. Honi kakimas menulis di buku. Seperti itu des. Kita lanjut yang ketiga, untuk menyatakan waktu pada ya. Contoh, sanjikani restoran iko. Jam 3 pergi ke restoran yo gitu. Iko sanjikani restorannya iko. Jam 3 ke restoran yuk gitu. Nah, atau pada ke restoran yuk pada jam 3, tapi mungkin di Indonesia lebih enak diartin kata pas ya. Bisa dibilang ya, mungkin enaknya disebutnya pada jam 3 ke restoran yuk. Kalau bahasa Indonesia jarang digunakan ya kalau waktu menggunakan pada ya. Mungkin bisa dibilang langsung aja jam 3 ke restoran gitu. Tapi emang dalam bahasa Jepang kan sistem penerjemahannya beda ya. Jadi, tapi kita juga bisa ngartin ya pada jam 3 ke restoran gitu. Pada jam 3 ke restoran yuk gitu. Mungkin kalau kita ngomongnya pas ya, pas jam 3 ke restoran yuk gitu. Tapi bisa diartikan sebagai pada ya. Tapi ini konteksnya waktu ya minasan ya. Berpacu pada waktu. Sini ada asani jogging sio gitu. Pas pagi jogging yuk gitu. Jogging yuk pada pagi hari gitu. Ini sekali lagi di belakang partikel nya harus ada kata waktunya ya minasan ya, yang berpacu sama waktu. Jam 3 atau pagi itu semua kan berpacu dengan waktu minasan. Seperti itu des. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada menunjukkan, menghadap, menuju, memasukkan ke suatu arah, tempat, ke. Nah, ini bisa diartikan sebagai ke ya minasan ya, yang sedang menuju gitu. Kita lihat contohnya ada gakoni mukateiku. Sedang menuju ke sekolah gitu. Sedang menuju ke sekolah. Jadi gakoni, nah gako kan sekolah nih, mukate itu menuju ya, dan teiku adalah gunpo ya, yang sedang menjauhi si pembicaranya ya minasan ya. Nah, jadi di sini ada gakoni mukateiku yang bisa diartikan sedang menuju ke sekolah. Nah,
teiku itu sedang berlangsung ya minasan ya. Jadi sedang berlangsung dan akan sampai ke titik tersebut gitu, ke teikunya ini sampai ke titik sekolah. Mungkin akan lebih gampang dibahas Bunpo Taiku nanti kalau sudah masuk ke pembahasan Bunpo Taiku ya. Tapi kan kita bahas sampai N5 ya, sedangkan Bunpo Taiku itu ada di Noken 3 ya minasan ya. Jadi kalau kita sempat bahas sampai N3 ya nanti akan ada pembahasan Teiku karena ini cukup sulit dijelaskan dalam waktu yang singkat ya minasan. Hai, jadi saya akan menerjemahkan sesuai levelnya saja minasan. Gakko ni mukateiku sedang menuju ke sekolah. Kono jusu ni sato irete kureru. Tolong bisa masukkan gula ke jus ini gitu, irete kureru. Nah ini ada bunpote kureru ya minasan, ini ada di sekitar N4 ya, N4 atau N5, mungkin ini masih bisa kita bahas ya. Bisakah kamu memasukkan gula ke jus itu untuk saya? Nah, mungkin bisa diartikan seperti itu minasan ya. Jus nih ke jus ya, masukkan gula ke jus. Sato tuh gula, irete ireru tuh memasukkan. Jadi bisa masukkan gula ke jus ini gitu, memasukkan gula ke, nah ke-nya ini adalah partikel ni-nya minasan. Nah, seperti itu des. Kita lanjut ke nomor 5. Menunjukkan objek yang dituju, dipengaruhi kepada. Nah, ini bisa diartikan sebagai kepada ya. Anata ni, anata o shinjitaimasu. Ini bisa menggunakan ni, bisa menggunakan o ya minasan ya. Nah, anata wo shinjitaimasu, anata ni shinjitaimasu. Saya percaya kepada Anda, saya mempercayai Anda. Mungkin kalau anata wo shinjitaimasu, saya mempercayai Anda. Kalau anata ni shinjitaimasu, saya percaya kepada Anda. Hai, dua-duanya bisa dipakai des. Nah, ini juga ada Ahani omiyageo okute morata. Nah, ini ini salah ya. Ini okute ageta. Ini salah. Ini morata ya. Kita tulis ageta. Saya baru menyadari sesuatu. Susah banget nulisnya. Ya. Hahani omiyageo okute ageru. Saya mengirimkan oleh-oleh kepada ibu minasan. Saya mengirimkan oleh-oleh kepada ibu. Kalau morata itu menerima ya minasan ya. Dikirimi jadinya. Nah, jadi tidak bisa diartikan kepada. Kalau ageru memberi ya, mengirimkan oleh-oleh kepada ibu minasan. Hai, seperti itu des. Yang di sini ada Asonde bakari irukara anoko wa otosan ni shikarareta. Karena main melulu, anak itu diomelin sama ayahnya, diomelin sama ayah gitu. Nah, ini hai seperti itu des. Tapi ini mungkin nggak bisa diartikan kepada ya, tapi ini termasuk bunpo ya minasan ya. Ini kalau ini diartikan oleh ya minasan ya, bukan kepada. Jadi yang benar hanya ini saja ya. Ini 1, 2. Nah, ini benar bisa diartikan kepada. Kalau yang ketiga itu diartikannya oleh ya. Oleh. Jadi partikel ini bisa diartikan oleh. Karena main melulu, anak itu diomeli oleh ayahnya gitu minasan. Jadi ini salah ya, maaf. Tapi artinya setidaknya minasan mengerti ya. Ini bisa diartikan kepada atau oleh minasan. Oleh, nah, seperti itu des. Nah, jadi partikel ni-nya itu oleh ya, oleh ayah. Shikarareta tuh diomelin oleh ayah minasan. Otosan ayah, shikarareta diomelin. Jadi diomeli oleh ayah. Nah, jadi partikel ni-nya artinya oleh ya minasan ya. Baik, kita lanjut ke partikel to. Nah, partikel to itu adalah menunjukkan lebih dari satu benda atau sejenisnya. Bisa diartikan sebagai dan. Misalnya, Indonesia to Nihon wa mukashi kara kankei ga fukai desu. Indonesia dan Jepang dahulu memiliki hubungan yang dalam.
Nah, minasan ngerti ya konteksnya kemana ya. Nah, jadi kata to-nya nih bisa diartikan dan Indonesia dan Jepang, mukashikara dari dulu, kankei itu memiliki hubungan yang fukai. Fukai itu dalam ya minasan ya. Hai, di sini ada kalimat kedua, kore to kore dot chiraga yasui desu ka. Ini dan ini dan ini ya, dan ini yang mana yang yasui, yang murah. Ini dan ini yang mana yang murah gitu. Nah, partikel to-nya adalah dan minasan. Hai, yang kedua kita lanjut. Menunjukkan pihak lain sebagai lawan dalam melakukan sesuatu ya. Bisa diartikan sebagai bersama atau dengan. Contoh, watashi to nihon ni iko. Ayo pergi ke Jepang bersama ya, bersama watashi. Nah, bersama saya minasan. Nah, sengetsu tomodachi to ongaku no kontesto sankashita. Sengetsu bulan lalu saya bersama teman mengikuti kontesto no ongaku atau kontes musik ya minasan ya. Berpartisipasi dalam kontes musik minasan. Saya bersama atau saya dengan teman saya. Mungkin kalau di Indo ada kata bareng ya, saya bareng teman saya. Nah, gitu minasan. Jadi di belakang kata to-nya ada si subjek ya minasan ya, atau lawan bicara ya, gitu minasan, atau pihak lain gitu minasan. Hai, seperti itu des. Ada penggunaan ketiga ya minasan. Menunjukkan objek perbandingan bisa diartikan sebagai kata dengan minasan. Koreto onaji no menu wo chumon shite kuremasu ka gitu. Nah, ini artinya bisa pesankan menu yang sama dengan ini gitu minasan. Dengan ya, jadi artinya ya koreto onaji no menu wo chumon shite kuremasu ka, bisa pesankan menu yang sama dengan menu ini gitu minasan. Bisa pesankan menu yang sama, bolehkah pesankan saya menu yang sama dengan menu ini, jadi koreto onaji no menu wo chumon shite kuremasu ka, bisakah pesankan saya menu yang sama dengan menu ini minasan. Nah, jadi kata to-nya nih koreto onaji menu. Nah, ini bisa diartikan kata dengan minasan. Di sini ada oto to wa anito chigate sega takai desu. Berbeda dengan kakaknya. Nah, berbeda dengan kakaknya. Ototoi wa adik. Berbeda. Ya, berbeda dengan kakaknya adik. Sega taka itu tinggi ya minasan ya. Badannya tinggi gitu minasan. Nah, jadi kata dengan ini bisa diartikan dengan partikel to minasan, untuk membandingkan gitu minasan. Bisa juga untuk membandingkan, tapi untuk membandingkan nanti ada bunponya minasan, kayak kuraberu gitu minasan, nikurabete ada minasan. Tapi ini bisa juga untuk perbandingan dengan menggunakan partikel minasan, tapi nanti ada bunponya lagi ya. Bunponya ya nikurabete itu minasan, atau kuraberuto. Nanti ada bunponya minasan. Tapi untuk menggunakan partikel bisa menggunakan partikel to minasan. Hai, seperti itu des. Kita lanjut ke 4, yaitu menunjukkan isi dari apa yang dikatakan, ditanya, didengar, dan sebagainya menggunakan bentuk informal. Contoh, di sini ada sorenara ito omoimasu. Sorenara ito omoimasu dari kata omou ya, artinya menurut atau berpikir gitu. To omoimasu, berpikir juga bisa pakai kangairu ya, kangairu gitu. Menurut saya ini bagus gitu, sorenara. Kalau begitu menurut saya bagus, sorenara ya. Nara tuh artinya kalau ya, sore tuh itu, kalau begitu gitu, kalau itu menurut saya bagus. Di sini ada kono kanji wa
nanto yomuno gitu, nanto yomuno. Nah, ini dari kata yomu ya. Kanji ini bagaimana cara bacanya gitu minasan. Bagaimana cara baca kanji nih? Nanto yomuno, kono kanji wa nanto yomuno. Di sini ada kalimat ketiga. Kimi wa kubisareta to kitan da yo. Honto nano. Mungkin adanya Kimi wa kubisareta to kitan da yo. Honto nano. Saya mendengar kamu dipecat loh. Apakah itu benar? Apa beneran gitu? Nah, jadi to-nya ini selalu di belakang kata godan doshinya ya. Bukan godan doshi aja. Godan doshi itu golongan satu ya. Dari segala macam bentuk doshi ya di belakangnya ya minasan ya. To dari kata to kiku, to omou, to yomu gitu minasan. Kayak seperti itu des. Jadi digunakan untuk dari apa yang dikatakan ya minasan ya. Di belakang di belakang partikel di depan partikel to-nya selalu ada kata benda kata kerja minasan gitu minasan. Hai, seperti itu des. Oke, kita lanjut ke penggunaan kelima. Menunjukkan suatu hal yang terjadi dilakukan segera setelah suatu hal itu terjadi. Nah, contohnya adalah kairuto. Ini ada lanjutannya ya. Ini benkyo shi nakia. Benkyo shi nakia. Kalau begitu pulang langsung begitu pulang harus belajar. Begitu pulang harus belajar. Kairuto benkyo shi nakia. Kairu pulang ya. Kalau tambahin to kairuto begitu pulang harus belajar. Benkyo shi nakia. Kairuto benkyo shi nakia. Atau shiken ga aru kara kairuto benkyo shi nakia. Karena ada ujian, pulang sekolah harus langsung belajar gitu minasan. Sugu benkyo shi nakia. Seperti itu des. Jadi to-nya diartikan sebagai begitu atau segera ya minasan ya. Nah, di sini ada juga bisa diartikan sebagai bila ya minasan ya. Menunjukkan suatu hal yang pasti terjadi bila keadaan seperti itu ya. Bisa diartikan sebagai bila. Kayak sugu ikanai to mani awana yo. Sugu ikanai to mani awana yo. Kalau enggak kan dari kata iku ya. Iku. Kalau iku tuh pergi, ikanai artinya tidak pergi. Jadi kalau ikanai to bila tidak pergi gitu minasan. Iku pergi, ikanai tidak pergi, ikanai to bila tidak pergi. Hai, seperti itu des. Sugu ikanai to bila tidak pergi cepat atau bila tidak pergi sekarang. Mani awana yo tidak akan sempat loh gitu minasan. Kalau nggak pergi sekarang nggak akan sempet. Nah, mungkin kita ngartinya kayak gitu ya. Sugu ikanai to bila tidak pergi sekarang nanti nggak akan sempet loh gitu. Seperti itu des. Nah, di sini ada kusurio no manai to genki ni naranai yo, hayaku nonda hoga iyo. Kusurio no manai to dari kata nomu ya, nomu. Nah, di sini nomu itu artinya minum, no manai tidak minum, to ya bila. Jadi bila tidak minum, kusuri itu obat ya. Bila tidak minum obat, genki ni naranai yo, nanti tidak akan sembuh ya. Tidak akan membaik loh. Hayaku nonda hoga iyo. Lebih baik cepetan minum gitu. Lebih baik cepetan minum obatnya gitu. Hayaku nonda hoga iyo. Lebih baik cepetan diminum obatnya gitu minasan. Jadi bisa diartikan sebagai bila ya. Sugui kanai to bila tidak lekas pergi, bila tidak pergi sekarang. Kusuriwa no manai to bila tidak minum obat gitu minasan. Hai, seperti itu des. Kita lanjut ya. Di sini ada Ada partikel mo ya. Nah, mo yang pasti menunjukkan hal yang sama seperti lainnya, yaitu kata juga. Nah, di sini ada kalimat anata ga ikeba watashi mo ikimasu. Kalau kamu pergi, saya juga pergi. Watashi mo, artinya saya juga gitu. Watashi mo.
Nah, kayak hito wa kawate shimau watashi mo. Orang itu berubah, saya pun juga. Kayak seperti itu, des. Jadi mo bisa diartikan sebagai juga ya minasan ya. Hai, kita lanjut ke penggunaan kedua. Mo menunjukkan beberapa hal semuanya, baik atau maupun ya. Bisa diartikan sebagai baik atau maupun ya. Cici mo haha mo aikawarazu genki des. Baik ayah maupun ibuku semuanya sehat. Hai, seperti itu des. Washoku mo yoshoku mo suki des. Baik masakan Jepang maupun masakan Barat saya suka. Nah, ini ada dua kata ini ya, dua kata benda ya. Cici mo haha mo. Nah, baik ayah maupun ibu ya. Jadi bisa diartikan baik dan maupun ya. Nah, baik maupun itu baik maupunnya itu diambil dari kata di belakang partikel mo-nya minasan. Maaf, di depan partikel mo-nya minasan. Seperti itu des. Kita lanjut ke penggunaan ke yang ini minasan. Dalam bentuk T demo. Nah, di sini ini nomor bentuk ketiganya saya hapus ya minasan ya, karena tidak relevan. Baik, kita langsung lanjut ke nomor 4. Dalam bentuk T demo menunjukkan arti walaupun meskipun. Nah, nankai yon demo wakarimasen. Nah, jadi dalam bentuk ini ada partikel tekeyoshi minasan ya, atau bukan partikel, bentuk atau bunpo atau perubahan kata kerja atau apapun menjadi bentuk T ya. Kayak yomu ya, dari kata yomu ke yonde. Pokoknya yang berakhiran utsuru no kugusu itu akan berubah ya minasan ya. Dan juga eru-iru dan kurusuru, dan ada juga beberapa bentuk kata sifat lain menjadi partikel menjadi bentuk vokal minasan. Kayak yomu jadi yonde, aruku aruite, taberu tabete, oyogu oyoide, wakaru wakate, kaeru kaete, tau kate, su jadi sute. Kayak seperti itu des. Nah, dalam kasus ini yomu menjadi yonde, tambahin mo gitu minasan. Jadinya walaupun membaca ya, walau membaca nankai yonde mo wakarimasen. Nankai yonde mo wakarimasen. Walaupun membaca beberapa kali pun tidak mengerti minasan. Jadi rumusnya itu harus diubah ke bentuk T dulu, ditambahin partikel mo minasan. Nankai yonde mo, aruite mo, tabete mo, taberu makan, tabete mo walau makan, yomu baca, yonde mo walau membaca, aruku berjalan, aruitemo walaupun berjalan, wakaru mengerti, wakatemo walaupun mengerti gitu minasan. Jadi diartikan sebagai walaupun atau meskipun ya minasan ya. Hai, di sini ada osoide itemo mania wanai desho. Walaupun kita bergegas pergi tidak akan keburu kan. Nah, osoide itemo dari kata iku ya, dari kata iku jadi ite tambahin mo. Walau iku tuh pergi ya, itemo walaupun pergi gitu minasan. Osoide itemo mania wanai desho. Jadi intinya harus diubah ke vokal e dulu ya, atau bentuk tekeyoshi minasan, baru tambahin partikel mo. Nanti ini akan dibahas ya minasan ya, perubahan bentuk kata kerja dan lain-lain minasan. Hai, di sini dalam penggunaan kelima ada dalam kalimat negatif bisa diartikan sebagai pun atau tidak ya. Dalam contoh kalimat ini, Chugokugo ga sukoshimo wakarimasen. Saya tidak mengerti bahasa Mandarin sedikit pun ya. Dari kata sukoshimo. Sukoshimo itu sedikit, mo partikelnya diartikan sebagai pun ya. Sukoshimo sedikit pun gitu minasan. Daremo imasen. Dare itu siapa? Ditambahin mo jadi pun, siapapun. Imasen tidak ada. Nanimo imasen, tidak ada apapun gitu. Nanimo inai gitu. Nanimo inai dari kata nanmo ya. Ini kan dari nanimo tuh apa, tambahin mo apapun gitu minasan.
Hai, dari kata nani apa, jadi nanimo, nanimo tidak ada apapun. Hai, seperti itu des. Nah, kita lanjut ke partikel ya, nado ya. Ini adalah partikel yang paling mudah ya. Nah, jadi partikelnya ya bisa dibilang menyebut sebagian dari benda yang digunakan sebagai contoh dan lain-lain. Reizoko no nakani yasaya nado yasaya niku nado ga arimasu. Di dalam kulkas ada sayur, daging, dan lain-lain gitu minasan. Jadi ya nadonya ini bisa dibilang harus menggunakan dua kata yang dimaksud ya. Ini kan ada kata yasai kan. Yasai dan niku dan daging, sayur dan daging. Nah, nadonya itu dan lain-lain minasan. Jadi hanya butuh dua kata pengisinya saja minasan. Yang diisi ya yang minasan ingin tulis. Kalau di dalam kulkas ada sayur, daging, dan lain-lain. Nah, ya nadonya itu dan lain-lain minasan. Jadi daripada minasan nyebut dalam kulkas ada sayur, daging, telur, atau minyak, asparagus, kepiting, kuda, kan kebanyakan kan. Nah, makanya bisa diartikan dan lain-lain atau dan sebagainya menggunakan yanado. Jadi butuh perwakilannya minasan. Perwakilannya ya daging dan sayur ini minasan. Jadi lebih singkat gitu minasan. Ada kabanonakani hongya empitsu nado ga arimasu. Di dalam tas ada buku, pensil, dan lain-lain. Nah, kan pegel kan kalau di dalam tas ada buku sejarah, buku IPS, buku tulis, rautan, penghapus, kan banyak kan. Jadi pakai dan lain-lain aja gitu minasan. Hai, seperti itu des untuk penggunaan partikel ya nado ya. Ini partikel ya, biasanya ada tambahan nadonya ya minasan ya. Nado. Hai. Partikel ya nado secara umum. Hai, seperti itu des. Hai, nah untuk materi selanjutnya kosong ya. Nanti kita akan membahas Bunpo tata bahasa yang masih level N5 minasan. Hai, akhirnya kita belajar Bunpo ya. Setelah belajar partikel tuh, partikel bikin pusing ya minasan. Nah, ini banyak loh partikel minasan. Hai, nanti kita akan belajar Bunpo ya. Hai, oke des. Seto. Saisho kara saigo made. Ya, makasih yang udah nonton, udah merhatikan ya minasan ya. Semoga ngerti ya. Kalau nggak ngerti boleh banget cobain tanya ya di mana, di kolom chat ya minasan ya. Hai, watashi wa sotabi shitsurei itasimasu. Jane.